Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang luas juring, panjang busur, dan juga luas tembereng. Kalau kita lihat di soal nomor 1, ini ada daerah yang diarsir. Nah, daerah yang diarsir ini kita namakan sebagai juring lingkaran. Jadi juring itu secara tidak langsung adalah bagian dari luas lingkaran. Nah, kalau kita mau mencari luas daerah yang diarsir, itu sama saja seperti mencari luas juring. Untuk mencari luas juring, yang terpenting kita harus tahu dulu berapa sudut pusatnya. Kemudian selalu ya dibagi 360, karena kan satu lingkaran 360. Nah, tadi juring itu kan bagian dari luas lingkaran, maka nanti tinggal kita kalikan dengan luas lingkarannya. Nah, sudut pusat di soal ini adalah sudut yang berada di tengah lingkaran. Berarti terbentuk antara dua jari-jari ya. Kalau kita lihat di soal nomor 1, sudut pusatnya adalah 60 derajat. Berarti bisa kita masukkan 60 derajat per 360 derajat. Untuk luas lingkaran jangan lupa kita gunakan rumus pi kali r kuadrat. Karena jari-jarinya 21 dan bisa dibagi 7, maka pi-nya kita gunakan 22/7 kali r kuadrat, yaitu 21 kali 21. Nah, ini kan bisa disederhanakan, coret dulu ya. 21 bagi 7 kita punya 3. Kemudian 60 dengan 360 kita bagi 60. Ini 1, 360 dibagi 60 dapat 6. Nah, atas bawah yang masih bisa dicoret, coret lagi. 3 sama 6 sama-sama dibagi 3. 3 dibagi 3 dapat 1, 6 bagi 3 dapat 2. Kemudian yang ini 22 bagi 2, berarti kita punya 11. Nah, tinggal dikalikan ya, 11 dikalikan 21. Kita punya 231 cm persegi. Nah, ini adalah untuk luas juringnya. Sedangkan untuk pertanyaan yang 1B, ini kan yang diminta adalah panjang busur. Nah, yang dimaksud dengan busur adalah yang di garis merah ini nih. Nah, secara tidak langsung busur itu apa? Busur itu adalah bagian dari keliling lingkaran. Jadi, tetap sama ya, kalau kita mau mencari busur, kita harus tahu berapa sih sudut pusatnya. Terus selalu ya dibagi 360. Nah, namun nanti ngaliinnya bukan dengan luas. Tapi tadi ingat konsepnya. Kalau busur itu adalah bagian dari keliling lingkaran, maka nanti ngalikannya dengan keliling lingkaran. Nah, kita coba untuk mencari panjang busur. Kita lihat ya, sudut pusatnya sama, yaitu di angka 60 derajat. Jadi 60 per 360. Nah, untuk luas keliling lingkaran, rumusnya jangan lupa 2 kali pi kali r. Nah, ini bisa kita coret sama-sama dibagi 60. Ini 1, ini 6. Ini coret lagi, ini 3. 2 kali 3 dapat 6. Di bawahnya ada 6, jadi coret. Sisanya tinggal 22. Oke, untuk yang nomor 2, ini konsepnya sama. Yang diminta adalah luas juring TOI. Nah, luas juring tadi ya, kita gunakan sudut pusat, yaitu 150 per 360 dikali dengan luas lingkaran. Jari-jarinya 36. Nah, ingat, kalau jari-jarinya tidak habis dibagi 7, maka pi-nya kita gunakan 3,14. 3,14. Dikali tadi luas lingkaran ya, yaitu pi. Oke, pi-nya sudah, r kuadrat. R-nya di soal adalah 36, berarti 36 kali 36. Nah, ini 150 dengan 360 bisa diperkecil, sama-sama dibagi 30. Kalau kita bagi 30, kita punya 5. Ini dibagi 30, kita punya 12. Nah, atas bawah yang bisa dicoret-coret lagi, 36 dibagi 12, kita punya 3. Tinggal kalikan 5 kali 3,14 dikali 3 dikali 36. Kita dapat 1695,6 cm persegi. Untuk yang B, panjang busur.
Sama seperti contoh nomor 1 di atas, panjang busur kita gunakan sudut pusatnya 150 per 360 dikali keliling lingkaran. Jangan lupa rumusnya 2 kali pi, pi-nya kita gunakan 3,14 dikali R, yaitu 36. Ini sama ya, sama-sama dibagi 30 lagi tadi, ini 5, 12. 36 bagi 12 kita punya 3. Berarti tinggal kalikan 2 kali 3,14 kali 3. Berarti dapat untuk panjang busurnya 18,84. Oke, untuk yang nomor 3. Nah, untuk yang nomor 3 ini adalah perbandingan antara sudut pusat, luas juring, dan juga panjang busur. Konsepnya gini, kalau misal ada 2 buah perbandingan antara sudut pusat, juring, dan juga luas busur, dan juga panjang busur, berarti daerahnya kita misalin aja. Ini sudut 1, ini daerahnya juring 1, ini busurnya busur 1. Terus ini sudut 2, juringnya juring 2, dan busurnya busur 2. Nah, nanti cara menyederhanakannya, posisinya yang sewilayah itu dibandingkan dengan yang sewilayah juga. Jadi gini, sudut 1, sampingnya busur 1, sampingnya juga harus juring 1. Itu pula sama ya, sudut 2, sampingnya harus busur 2, sampingnya juga harus juring 2. Dan jangan lupa sudut dengan sudut, busur sama busur, juring sama juring. Oke, kalau sudah di soal nomor 3 kita coba. Luas juring OPQ. Nah, ini ya, udah ada 21. Yang diminta luas juring ORS. Oke, ini yang mau dicari. Konsepnya tadi, anggaplah ini daerah 1. Berarti bisa langsung kita masukkan. Sudutnya adalah 75, sedangkan juringnya belum ketahuan kan, maka X. Jadi dari rumusan yang ini, nggak harus tiga-tiganya digunain. Bisa kita pilih 2 saja. Mau yang kiri, mau yang kanan, mau yang tengah, boleh. Yang penting, tadi ambil sewilayah, artinya posisinya sama. Nah, berarti kan kalau kita lihat ini 75, yang sewilayah sama dia, itu kan ORS. Karena belum ada, maka kita misalin ya, tadi pakai X yang mau dicari. Terus bawahnya sekarang, untuk yang daerah 2, berarti kan sudutnya udah ada 105. Nah, untuk juringnya udah ada 21. Kalau sudah seperti ini, nah untuk mencari nilai X-nya, kita kalikan silang. Berarti 75, nah 21-nya kali silang, 105-nya mau dikali silang boleh, kalau tidak pun gak jadi masalah. Yang penting nilai X-nya harus di atas ya. Nah, sudah di atas untuk X-nya. Berarti kan bisa kalau kita sederhanakan kembali, 75 dengan 105. Ini bisa sama-sama dibagi 15. Ini dapat 5, ini dapat 7. 21 bagi 7, 3 ya. 5 kali 3 kita punya 13. Jadi dapat ya untuk nilai X-nya adalah 13. Jadi juring ORS kita punya 13. Untuk soal yang nomor 4 sama ya. Panjang busur AB ini udah ada 80. Nah, misalin aja ini wilayah 1 dan ini wilayah 2-nya. Oke. Bandingkan tadi sudutnya 120 derajat. Di wilayah 1 sudah ada juga 80 cm. Sekarang untuk wilayah 2 sudutnya 45 derajat. Wilayahnya ini DC yang mau kita cari. Terus solusinya sama ya, dikali silang. Nah, ini kan X-nya harus masih di bawah nih. Maka X harus dikali silang juga. Supaya apa? X-nya di atas. Berarti kan kalau sudah dikali silang 120 kali X, 80 kali 45. Nah, kalau sudah seperti ini, si 120-nya baru dipindah. Berarti 80 kali 45 dibagi ya 180 supaya nanti X-nya sendirian. Nah, dari sini kan kita bagi 40. Ini 2, ini 3. 45 bagi 3 kita punya 15 kali 3 berarti dapat di angka 30. Jadi ingat ya, kalau X-nya masih di bawah kali silang. Tapi kalau X-nya sudah di atas tidak usah dikali silang untuk mempermudahnya. Oke, untuk yang nomor 5. Nah, nomor 5, daerah yang diarsir ini
Ini kita namakan sebagai tembereng. Nah, untuk tembereng mencari luasnya, ini kan secara tidak langsung dia terbentuk pada daerah yang diarsir secara full. Nah, daerah yang diarsir secara full ini kan tadi kita sebut sebagai juring. Tetapi juringnya nggak utuh. Kenapa? Karena ada segitiga di dalamnya. Jadi kesimpulannya apa? Kalau kita mau mencari luas tembereng, kita cari dulu luas juringnya. Setelah itu dikurang ya dengan luas segitiganya. Nah, luas juring rumusnya sama kayak tadi. Sudut pusat per 360 dikali luas lingkaran. Ini kan adalah lambang siku-siku. Berarti secara tidak langsung sudutnya adalah 90 per 360. Nah, jari-jarinya 21. Habis dibagi 7 ya. Berarti kita gunakan pi-nya 20/7 kali R kuadrat. Berarti 21 kali 21. Dikurang, sekarang luas segitiga. Nah, ini nih segitiganya yang putih nih ya. Luas segitiga kan rumusnya alas kali tinggi bagi 2. Kalau segitiganya siku-siku. Nah, kita lihat di nomor 5 ini segitiga siku-siku. Berarti bisa gunakan cara yang tadi ya. Alasnya 21, tingginya 21, kemudian kita bagi 2. Oke, dari sini bisa kita sederhanakan dulu. 90 360 dibagi 90. Ini 1, ini 4. Ini coret. Ini dapat 3. Oke, kita kalikan. 22 kali 3 kali 21 dibagi 4. Kita dapat 346,5. Sekarang luas segitiganya 21 kali 21. Kita bagi 2. Dapat 220,5. Sehingga untuk luas temberengnya 346,5 dikurang 220,5. Kita dapat di angka 126. Oke, untuk yang nomor 6 kita bisa coba. Sekarang bagaimana kalau bentukan sudutnya adalah 60 derajat? Ini sama ya, yang diminta adalah daerah yang diarsir. Berarti kita nyari luas temberengnya. Prinsipnya sama, kita cari dulu luas juringnya. Kemudian nanti kita kurangkan dengan luas segitiganya. Luas juring, sudut pusatnya 60 per 360 dikali luas lingkaran. Luas lingkaran kita lihat jari-jarinya 14. Berarti pi-nya gunakan 20/7. Ingat rumusnya kali R kuadrat. Berarti kali 14 kali 14. Oke, ini kita rapihkan dulu. Sama-sama dibagi 60. Ini 1, ini 6. Ini bisa dibagi 14. Ini 2 ya, 7. 14 dengan 7. 14 bagi 7 dapat 2. Oke, kalau sudah tinggal dikalikan. 22 kali 2 kali 14. Kemudian kita bagi 6. Oke, kita dapat 102,67. Sekarang untuk luas segitiganya. Nah, tadi kan kalau segitiganya siku-siku bisa kita gunakan alas kali tinggi bagi 2. Sekarang kalau segitiganya bukan siku-siku, tapi sudut yang lain. Nah, ingat kembali materi kelas 10, luas segitiga trigonometri. Ketika sudutnya bukan 90 derajat, maka bisa kita gunakan cara berikut. Misal ini sudut A, B, C, ini sisi A kecil, sisi B kecil, sisi C. Jadi untuk mencari luasnya kita gunakan setengah, ambil 2 sisi. Bebas, misal A sama B, dan yang terpenting selalu sudut di tengahnya. A sama B kan tengah-tengahnya C, jadi setengah kali A kali B kali sin C. Mau pakai sisi yang lain juga boleh ya, misal kayak setengah kali A kali C. Nah, ini kan tengah-tengahnya antara A sama C adalah B, maka kalikan dengan sin B. Atau mau pakai sisi yang lain juga boleh, B kali C kali tengah-tengahnya ya, yaitu sin A. Nah, untuk sinnya di sini, ini selalu ya pakai sin ya. Sinnya di sini ingat lagi, kalau sin 0 derajat 0. Kalau sin 30 setengah. Sin 45 setengah akar 2. Sin 60 setengah akar 3. Terus ini tadi ya, sin 90 nilainya 1. Oke, sekarang ini kita coba. Sudutnya adalah 60 derajat. Gunakan cara yang sama.
Berarti ini sama 14. Jadi ada sisi dan satu sudut di tengahnya. Berarti kita gunakan ya, setengah kali 14 kali 14 kali sin 60. Nah, ini bisa dicoret dulu, ini kan 7. Berarti kalau kita lanjut di sini 7 kali 14 sin 60. Ini kan setengah akar 3. Oke, setengah akar 3 ini sama, coret 7. 7 kali 7 49 ya. 49 kali akar 3. Oke, seperti ini boleh. Atau kalau mau disederhanakan lagi, akar 3 itu kan kalau di kalkulator 1,732. Terus kita kalikan 49. Berarti kita punya 84,87. Oke, ini sambung ya. 102,67. Nah, terakhir tinggal kita kurangkan 102,67 dikurang 84,87. Sehingga dapat 17,8. Oke, untuk yang nomor 7 ini si tipe masih yang diarsir adalah tembereng. Berarti kita gunakan ya tadi sudut pusatnya 120 per 360 dikali OB. OB-nya di sini 10. Berarti ini OB sebagai jari-jari. Karena tidak habis dibagi 7, maka gunakan 3,14 dikali R kuadrat. Berarti kali 10 kali 10. Sudutnya ini kan bukan siku-siku. Berarti gunakan cara yang bawah tadi nih. Setengah kali 10. Ini sama pastinya ya, karena jari-jari pasti sama. 10 kali sin 120. Oke, ini dibagi 120 ya. Ini 1, ini 3. Berarti 314 bagi 3. Dapat 104,67 dikurang, ini sama, coret dulu 2. Sin 120. Ini jangan lupa. 120 itu kan sama aja kayak 180 dikurang 60. Ambil yang belakangnya yaitu sin 60. Sin 60 setengah akar 3. Jadi kesimpulannya kita bisa rubah sin 120-nya menjadi sin 60 atau setengah akar 3. Ini coret 5. Nah, ini sama ya, ada akarnya lagi. Jadi sisanya kan tadi ini 5, ini 5 juga. Berarti 5 kali 5 25. Kemudian dikalikan dengan akar 3. Oke, kita punya ya 43,3. Kalau kita kurangkan 104,67 dikurang 43,3, kita dapat 61,37.